Jadi awalnya yang bikin tekor itu adalah prosesor ini. Nggak tahu saya, ini merek apa, pabrikan mana, buatan mana, saya kurang paham. Karena kita nggak bisa ngelacak. Sama sekali nggak ada ciri-ciri mereknya. Dan ini yang bikin aki selalu tekor. Dia nyala terus walaupun kuncinya posisi off. Ini mau kita ganti dengan DSP dari Kodia 450.8 8 channel MK3. Jadi untuk perbandingannya seperti ini. Beda banget kan? Ketebalannya beda banget. Otomatis kalau ketebalan casing juga berbeda, chip dalamnya juga pasti berbeda. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsign Audio. Hari ini kita kedatangan Daihatsu Terios dari kota Cepu. Jadi ceritanya Daihatsu Terios ini datang ke sini dengan kondisi sudah ada peredam sedikit dan sudah ada audionya. Cuman ada trouble di audionya. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu pasangnya di mana, bodo amat. Jadi keluhannya itu setelah dipasang audio, akinya selalu tekor, akinya drop terus. Jadi akinya masih baru, usia aki baru 3 hari, dan aki yang dipasang juga bukan aki sembarangan, aki bagus banget, aki MF maintenance free, dan kelasnya juga kelas yang tinggi, tapi 3 hari drop. Dan setelah kita bongkar, ternyata salah satu faktor yang ngebuat akinya cepat tekor, pertama adalah instalasinya salah, atau istilahnya kurang baik. Yang kedua, prosesornya ini. Saya nggak tahu ini prosesornya apa mereknya. Semuanya polos. Nggak ada merek sama sekali. Di barcode-nya juga nggak ada merek. Jadi, saat kontak saya off, kondisi semua masih terpasang, seperti mobil waktu kesini, itu prosesornya kuncinya off, dia nggak mati. Mestinya kan kalau kuncinya off ya prosesor mati, terus subwoofer kolong juga off gitu kan. Ini enggak, dia nyala terus. Ya wajar aja kalau dalam 1-2 hari mobil nggak dipakai, nggak di starter, langsung tekor. Dan setelah kita bongkar semuanya, kita mutusin kita mau ganti prosesornya dengan yang bener-bener prosesor. Jadi akinya bakalan aman, suara juga bakalan bener-bener jadi. Di bagian pintu ini sudah ada peredamnya, cukup rapet loh. Sisi dalam sama sisi luar sudah dikasih peredam full dari Jacaranda. Tapi sayang banget, kenapa di bagian sini kok dibolong? Ini yang ngebolong bukan saya. Jadi setelah kita bongkar door trimnya, ini sudah bolong begini. Karena memang kalau Terios itu ada plastiknya, tapi kan harusnya plastiknya dilepas, diganti dengan peredam foam. Oke, nggak masalah, ini mau kita perbaikin. Ini nggak kita lepas, tapi mau kita tambal dikit yang bolong ini. Terus di bagian pintu mau kita sempurnakan dengan peredam foam untuk door trim. Terus kita mau tambahkan di bagian plafon sama bagian lantai. Jadi mobil ini bener-bener rapet satu kabin. Terus kita mau tata ulang kabelnya dan penggantian prosesor. Jadi awalnya yang bikin tekor itu adalah prosesor ini. Nggak tahu saya, ini merek apa, pabrikan mana, buatan mana, saya kurang paham. Karena kita nggak bisa ngelacak. Sama sekali nggak ada ciri-ciri mereknya. Dan ini yang bikin aki selalu tekor. Dia nyala terus walaupun kuncinya posisi off. Ini mau kita ganti dengan DSP dari Kodia 450.8 8 channel MK3. Jadi untuk perbandingannya seperti ini. Beda banget kan? Ketebalannya beda banget. Otomatis kalau ketebalan casing juga berbeda, chip dalamnya juga pasti berbeda. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Daihatsu Terios ini sekarang posisi jam 9:04 pagi. Nanti kurang lebih jam 6 sore mobil ini sudah jadi maknyus. Oke, bahan yang kita gunakan di Terios ini
Untuk peredamnya kita full menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Ini murni molor banget, bener-bener rubber batil. Habis itu bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Cello. Terus di bagian plafon kita finishing dengan peredam flat foam, dan di bagian lantai kita finishing dengan peredam heavy foam. Kita racik seperti ini dengan tujuan kita menyempurnakan peredam yang sudah ada, nggak kita kelupas. Yang bolong tadi kita tambel, walaupun peredamnya jakaranda, nanti kita nambelnya pakai Extreme Pro, nggak masalah, karena kita tambahin lem juga biar benar-benar kuat. Terus di bagian door trimnya kita finishing dengan Cello peredam foam. Oke, untuk lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian plafon. Udah bener-bener padat banget, ini nggak selapis, kita kasih 2 lapis. Terus di bagian balik dashboard kita kasih 3 lapis, mundur ke belakang, full rapet, sampai ke bagian tepong dan lambung dalam. Ini juga nggak selapis, ini kita kasih 2 lapis. Habis ini, sebelum kita mulai tata kabel-kabelnya, kita lanjut ke bagian peredam foam dulu. Habis itu baru kita mulai install ulang perangkat audionya. Untuk di bagian pintu belakang ini juga sudah benar-benar padat banget, sampai ke bagian luarnya sudah benar-benar rapat banget. Oke, peredam lapisan foam sudah berhasil kita pasang. Kalian bisa lihat mulai dari bagian belakang, tepong, lambung sudah rapet banget dengan peredam foam. Ini udah bener-bener empuk dan padat banget. Nih suaranya aja udah mantap banget kan. Nggak ada suara ngaleng sama sekali. Sampai ke bagian depan, sampai ke bagian balik dashboard sudah full rapat dengan peredam foam. Begitu juga dengan lapisan di bagian atap atau plafon sudah benar-benar rapat banget. Oke, habis ini kita bersih-bersih dulu, terus kita mulai install perangkat audionya. Untuk di bagian door trim terpasangnya peredam foam dari Cello seperti ini. Ini udah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu. Jadi di sini udah nggak ada lagi istilahnya ada suara-suara asing ataupun getaran-getaran yang ganggu kenyamanan dalam berkendara.
Oke, ini sekarang kita lagi proses pemasangan lagi apa yang sudah kita bongkar. Dan untuk perkabelannya kalian bisa lihat sudah benar-benar kita tata ulang. Jadi perkabelan yang lama kita bongkar, kita buang, kita ganti baru. Terus sudah kita tata biar benar-benar plug and play, tinggal tancap-tancap. Dan untuk di bagian subwoofer kolongnya, mobil ini waktu datang sudah ada subwoofer kolong dari Nakamichi. Jadi perkabelan kita bongkar ulang, kita ganti, kita tata ulang. Nanti habis ini setelah semua terpasang, kita bungkus semua dengan isolasi kain biar benar-benar rajin dan minimalis. Untuk di bagian plat pintu sudah final terpasang, dan di bagian deck juga semua sudah terpasang. Suara platnya gimana? Pintu yang tadi bolong-bolong sudah kita tutup, jadi kan kesini sudah ada peredamnya, tapi masih kurang sempurna. Kita rapikan lagi, dan sekarang udah benar-benar padat banget tutupan pintunya. Nyus banget, tutup pelan, asik, tutup kencang, mantap banget. Oke, habis ini kita tinggal pasang jok depan. Setelah kita rapikan semua perkabelan audio, kita pasang jok depan. Habis itu mulai kita pasang dek-dek samping depannya. Setelah semua selesai, kita bersih-bersih, terus kita lanjut ke sesi cek sound. Oke, sekarang kita cek dulu di Terios ini apakah ada malfunction melalui indikatornya. Wah, benar-benar aman banget. Jadi yang merah ini adalah logo parking brake. Ini saya lepas. Yang ketap-ketip ini merah adalah logo dari sabuk pengaman, dan sebelahnya adalah logo dari pintu. Karena sabuk pengaman lagi nggak saya pasang, nih saya nggak pakai sabuk pengaman. Pintu jelas lagi kondisi kebuka karena kamera lagi buat ngesut, tapi lainnya benar-benar aman, nggak ada malfunction. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana sih suara di Terios ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Beda banget suaranya. Jadi seakan-akan bener-bener suara tuh jatuhnya tuh di sini. Nih di sini nih. Di atas double din, di bawah spion tengah. Subwoofer, suara mid bass, suara tweeter itu bener-bener di tengah-tengah sini dan fokus banget suaranya. Jadi audio seperti ini kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang panjang untuk perjalanan luar kota, itu sama sekali nggak bikin kuping capek, malah asik. Jadi kita ngomong sama sebelah, penumpang sebelah, itu nggak perlu teriak-teriak. Walaupun volume kita juga cukup tinggi, kita ngomong juga santai aja. Kita nggak perlu ngomong sambil dipaksa, harus kayak sampai orang berantem dalam mobil. Enggak, sama sekali nggak perlu. Kita ngomong seperti biasa, walaupun kondisi musik dalam keadaan yang cukup kenceng. Maknyus banget. Jadi audio kayak gini bener-bener bikin betah dalam mobil. Cocok banget untuk mobil passenger car seperti ini, karena semua lini, semua bangku bener-bener kerasa banget. Nggak cuman di kursi supir, tapi kursi penumpang sampai kursi paling belakang juga bener-bener maknyus banget. Total biaya seperti ini habisnya mulai dari peredam ya kan, terus kita tambahkan prosesor karena subwoofer kolongnya sudah ada, dan speaker itu nggak saya hitung. Total habisnya semua di angka 9 juta rupiah, pengerjaan 1 hari jadi. Gimana, kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share video ini. Oke, saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.